secara outdoor. Walaupun secara pembelajaran secara outdoor, Ibu harap tidak mengurangi sukacita dan semangat anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kedatangan pada hari ini, Bapak. Kami anak-anak mau dapat berkumpul di sini untuk melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya Bapak menyertai proses belajar mengajar kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tema kita pada hari ini yaitu tentang kasih yang sejati menurut firman Tuhan. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama itu menjelaskan makna kasih yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga yang ke-13 secara tepat dan kontekstual. Lalu yang kedua itu menyebutkan minimal 5 ciri-ciri kasih yang sejati berdasarkan teks Alkitab ayat 4-7. Lalu yang ketiga itu membedakan kasih yang sejati yaitu agape dengan kasih yang bersyarat disertai contoh nyata. Lalu yang keempat itu menerapkan nilai kasih Kristiani dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, rumah, dan di masyarakat. Lalu yang kelima itu membangun kesadaran bahwa kasih adalah perintah utama Tuhan yang harus diwujud secara nyata. Nah, dalam konteks historis, jemaat di Korintus itu kota pelabuhan kosmopolitan di Yunani kuno, pusat perdagangan internasional, sekaligus pusat pemerosotan moral yang terkenal. Nah, masalah jemaat Korintus pada masa Korintus pada saat itu yaitu perpecahan golongan, penyalahgunaan karunia Roh Kudus, yaitu bahasa lidah, iri hati dan lunturnya kasih antar anggota jemaat. Lalu respon Paulus pada saat itu yaitu Paulus menulis pasal 13 sebagai nilai kasih, menegaskan bahwa tanpa kasih semua karunia menjadi sia-sia. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga yang ketiga itu ditulis oleh Rasul Paulus dari kota Efesus, tanpa kasih semua karunia dan bahasa malaikat itu menjadi sia-sia, dan iman yang membinakan gunung, pengorbanan tubuh, serta semuanya tidak bernilai. Nah, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga yang 13. 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga yang 13. Mari kita membacakannya secara lekani, membacakan ayat yang ganjil dan anak-anak membacakan ayat yang genap. Dengan perikop yaitu kan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak mengundurkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersebelahan, berbuat akan berakhir, bangsa akan berhenti, pengetahuan akan berhenti.
Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Yang bekerja, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sesungguhnya dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dari firman Tuhan yang tadi, kata apa yang sering muncul dalam bacaan? Iman, Nah, bagus sekali, keren. Dari kata perikop ini, yaitu kasih adalah kunci utama. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga yang ketiga tadi, kasih di atas segala karunia. Karunia besar itu yang artinya berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat, memiliki karunia nubuat, memahami semua rahasia, memiliki iman yang memindahkan gunung, dan menyarankan tubuh mengakibatkan. Ilustrasinya begini, bayangkan jika seseorang itu sangat pandai berpidato di depan umum dan public speakingnya sangat bagus, tetapi di belakang layar itu dia sering menyakiti atau meremehkan orang lain. Nah, itulah seperti bunyi gong yang nyaring namun kosong dan tidak bermakna, tidak bernilai sekalipun. Nah, sifat-sifat kasih yang sejati itu, Paulus mendefinisikan kasih dengan kata kerja, bukan kata sifat abstrak. Kasih itu sabar, tidak cepat marah saat diganggu teman, tetap tenang walau dipancing emosi. Lalu kasih itu murah hati, rela berbagi bekal dengan teman yang lupa bawa makanan. Kasih itu tidak cemburu, yaitu ikut senang dan merayakan ketika teman itu mendapatkan nilai yang bagus. Kasih itu tidak sombong, tidak pamer atas prestasi, tetapi tetap rendah hati dengan siapapun itu. Kasih itu tidak memegahkan diri, yaitu tidak membual atau menonjolkan diri sendiri kepada teman atau orang lain di sekitar kalian. Nah, kasih tidak berlaku tidak sopan, yaitu selalu menjaga etika, berbicara dengan hormat baik kepada orang tua, guru, atau dengan sesama teman kalian. Lalu, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, yang artinya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, kasih itu tidak pemarah, yaitu mampu mengendalikan emosi, memilih respon itu yang bijak saat berhadapan dengan konflik terhadap teman atau sesama kalian. Nah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan, yang artinya memaafkan dengan tulus, tidak menyimpan dendam atau rasa sakit hati. Kasih menutupi dan menanggung segala sesuatu. Setia menemani teman di saat susah, menyimpan kelemahan sesama dengan bijak. Lalu kasih itu tidak berkesudahan. Ayat yang ke-8 hingga yang ke-13 itu keabadian kasih di atas segala sesuatu. Yaitu terdapat 3 yang tetap ada, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari ketiganya ini adalah yaitu kasih. Kasih agape dan kasih yang bersyarat. Nah, kita dapat memahami perbedaan konsep kasih untuk kehidupan Kristen itu. Kasih yang bersyarat itu seperti mencintai orang yang menyenangkanku. Lalu kasih yang agape itu mengasihi tanpa syarat dan tanpa pamrih. Memberi karena mengharap balasan. Kalau kasih agape itu memberi tanpa mengharap imbalan. Kalau kasih yang bersyarat itu marah saat orang mengecewakan.
Kalau kasih agape itu tetap sabar dan lemah lembut saat dikecewakan oleh orang-orang di sekitarmu. Lalu memaafkan hanya jika minta maaf itu mengampuni dengan tulus dari iri hati. Selanjutnya setia hanya saat menguntungkan. Kalau kasih agape itu setia dalam setiap keadaan. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan. Kasih jenis apa yang Yesus tunjukkan untuk kita, dan kasih jenis apa yang kita praktikkan sehari-hari? Kasih jenis apa yang Yesus tunjukkan untuk kita, dan kasih jenis apa yang kita praktikkan sehari-hari? Kalau kita berdoa bersama memberikan orang seperti berbagi makanan ya. Yang lain? Di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mengasihi teman kita yang pernah berbuat salah pada kita. Contohnya yang berbuat salah adalah membohong kita. Kalau kita bertanya dia di mana, Nah, kita lihat kasih di dalam kehidupan nyata itu. Bagaimana menerapkan kasih di lingkungan kita sehari-hari. Kalau di sekolah itu, contohnya apa? Kasih dalam kehidupan nyata di sekolah. Iya. Ini Menolong teman yang cerita yang akan berdoa. kalau macam tema kehidupan. Ya. Nah, di sini memaafkan teman yang bersalah dan tidak menyimpan dendam, lalu menolong teman yang kesulitan dalam pelajaran dan tidak mengejek atau menggilai teman yang berbeda, baik itu budaya, bahasa mereka. Nah, lalu berbagi peralatan atau makanan dengan teman yang membutuhkan. Nah, kalau contoh yang di rumah itu seperti apa? Melalui orang tua. Nah, kalau di sini itu menghormati dan menasihati orang tua dengan tulus, peduli dan sabar terhadap adik atau kakak kalian, lalu membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Nah, lalu di masyarakat itu seperti bersikap ramah kepada tetangga yang berbeda agama atau suku, lalu mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dan tidak ikut-ikutan gosip atau fitnah di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan diskusi kepada anak-anak. Dua pertanyaan saja. Yang pertama itu, secara kelompok dari dua orang. Apa yang dimaksud dengan kasih menurut 1 Korintus 13? Di sini pertanyaannya nomor 1 dan 2. Kalau kalian 2 itu nomor 3 dan 4. Nomor 1 tadi, apa yang dimaksud dengan kasih menurut 1 Korintus? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Lalu yang kedua itu, sebutkan 5 ciri-ciri kasih yang sejati. 5 ciri-ciri kasih yang sejati dari 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7. Ayat 4 hingga 7. Lalu soal yang ketiga itu, mengapa Paulus menyebut kasih lebih besar? Mengapa Paulus menyebut kasih lebih besar dari iman dan pengharapan? Lalu yang keempat itu,
Berikan 2 contoh tindakan kasih yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Nah, Ibu ulangi untuk pertanyaan yang nomor 3 itu, mengapa Paulus menyebut kasih lebih besar dari iman dan pengharapan? Baik Bu, saya menjawab Ya. sekali lagi. Kenapa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan? Karena kasih itu adalah sifat dari Tuhan itu, yaitu Tuhan kita. Kenapa iman itu? Ini kenapa kasih itu lebih besar dari iman? Kita harus punya kasih dulu baru kita jadi orang yang beriman. Pengharapan itu bentuk dari kasih Tuhan yang kita terima. Nah, karena kasih itu yang bersifat kekal dan merupakan sifat Allah yang utama dari sifat Allah itu sendiri. Izin Bu, Ya, tadi soal untuk kelompok kami, apa yang dimaksud dengan kasih menurut 1 Korintus? Menurut kami berdua, kasih yang sejati terdapat di dalam 1 Korintus 13, yaitu kasih yang berasal dari Allah dan diwujudkan dalam sifat hidup kita sehari-hari. Kasih bukan hanya perasaan suka atau sayang kita kepada seseorang, tetapi tindakan nyata yang menunjukkan kebaikan, kesabaran dan pengorbanan dan ketulusan terhadap orang lain. Nah, bagus sekali jawaban dari soal yang pertama tadi, yaitu kasih adalah tindakan nyata dan bukan sekedar perasaan. Lalu silakan anak-anak untuk merenungkan diri kalian seberapa jauh kalian mengasihi diri kalian sendiri. Baik Bu. Seperti sudahkah anak-anak itu bersikap sabar ketika teman atau anggota keluarga kalian itu membuat kalian kecewa? Lalu apa kasih kalian selama ini yang bersyarat hanya kepada orang yang baik kepada kalian? Kemudian, adakah seseorang yang perlu kalian maafkan hari ini? Apa yang menghalangi kalian untuk memaafkan dia? Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini dan tantangan hidup untuk minggu ini, kesimpulannya itu dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang anak-anak telah pelajari? Yaitu Bu, tentang kasih yang harus berhati, saling menolong, dan selalu diterapkan dalam kehidupan kita. Yang lain? Sebenarnya karena kalian hari ini itu kita mengasihi seseorang atau melakukan belakang pada asal usulnya dari mana, intinya kita harus mengasihi orang sesama orang yang berbeda sama manusia. Tidak. Seperti kita bahas dari teman-teman yang lain, bahwa kasih itu adalah kasih kita kepada semua orang, dan kasih itu bukan hanya kepada yang kita sudah kenal ataupun kita sudah sayang dari dulu, contohnya orang tua atau orang terdekat kita, tetapi kepada orang-orang yang baru kita kenal atau baru kita kenal, kayak baru kita Mengenal. ya itu Ya. kasih itu adalah tindakan nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu kepada teman kita, orang tua ataupun guru, seperti menyapa misalkan kalau sedang guru di situ, kalau kita membantu dia dalam usaha, kalau orang tua kita membantu membereskan rumah saat mendengarkan apa yang orang tua kita
Itu aja. Nah, dari jawaban anak-anak tadi benar dan bagus. Yang pertama itu karena kasih itu bukan sekadar perasaan yang ibu katakan di awal tadi, melainkan pilihan dan tindakan nyata. Lalu kasih yang sejati adalah kasih yang sabar, murah hati dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih adalah sifat Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dari iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih itu sendiri. Dan tantangan untuk minggu ini, lakukan satu tindakan kasih yang nyata kepada orang-orang di sekitarmu dan perhatikan bagaimana kasih itu mengubah suasana di sekitarmu. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta satu orang yang bersedia untuk mengikut doa. Doa penghubung. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita adalah kita ucapkan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menyelesaikan proses pembelajaran kami. Dan hingga saat ini kami sudah menyelesaikannya dan sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan jaga dan lindungilah kami di jalan supaya kami bisa selamat sampai di rumah. Terima kasih Bunda. Dan Tuhan memberkati kita semua. Jadilah terang dan kasih bagi orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ayo.